Yo, what's up, dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya, guys. Oke, hari ini di tanggal 11 ya, di bulan September 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, guys. Apalagi kalau kalian ada di luar ruangan ya, ataupun di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita, guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis di 0,5% ya, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin masih sideways ya. Dalam waktu 24 jam ini perubahannya cuma di 0,84%. Disusul oleh Ethereum turun di 1,57% ya. Dan juga BNB turunnya di 1,3% dan juga XRP di 1,9%, guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan di altcoin sepertinya tidak terlalu signifikan ya, dan perubahannya rata-rata antara 0 sampai 1% aja, guys. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi ya dari harga Bitcoin terlihat dalam chartnya, terlihat di sini sideways ya. Dan ini menunjukkan ya indikasi bahwa para investor ini masih menunggu, guys, kira-kira perkembangan market secara makronya ini gimana, khususnya untuk perkembangan dari spot Bitcoin ETF ataupun spot Ethereum ETF, guys. Ini menarik untuk diikuti juga ya. Dan kita akan update lagi jika memang nanti ada perubahan ataupun info yang menarik ya, khususnya untuk harga dari Bitcoin ini untuk perubahan selanjutnya ini mau naik lagi atau malah justru turun, guys. Oke, dan juga untuk saran DCA tetap kita rekomendasikan di harga sekitar 25.000 ya. Atau lebih konservatif lagi, kalian bisa tunggu di harga tepatnya di area ungu ini sekitar 25.000 sampai 24.500, guys. Oke. Jadi kalian bisa manfaatin harga itu. Dan kita langsung saja yang melihat untuk update informasi hari ini, guys. Pertama kita lansir dari harian Bitcoin Systemi ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa senator dari Amerika Serikat ini turun tangan, guys, untuk mencegah intervensi SEC dalam industri cryptocurrency, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi senator Amerika Serikat yaitu Tom Emmer telah meluncurkan sebuah inisiatif baru untuk mengurangi pengaruh SEC dalam industri mata uang kripto. Anggota Partai Republik dari Minnesota dan perwakilan mayoritas DPR Amerika Serikat yaitu Tom Emmer telah mensponsori amandemen yang akan membatasi penggunaan dana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC untuk menegakkan aset digital hingga peraturan dan regulasi yang komprehensif diterapkan, guys. Perubahan tersebut yang merupakan bagian dari Undang-Undang Layanan Keuangan dan Alokasi Pemerintah Umum untuk tahun fiskal 2024 bertujuan untuk mencegah SEC menggunakan uang pembayar pajak sebagai senjata terhadap industri mata uang kripto. Ini menurut Emmer ya. Emmer juga mengatakan hal berikut ya tentang ketua SEC, dan dia berkata bahwa Gary Gensler ini menyalahgunakan wewenangnya ya untuk meningkatkan otoritasnya sehingga merugikan rakyat Amerika. Kongres harus menggunakan semua alat yang kami miliki, termasuk proses apropriasi untuk menghentikan Presiden Gensler menggunakan lebih banyak uang pembayar pajak sebagai senjata. Oleh karena itu, Emmer berencana ya mensponsori amandemen alokasi dana yang membatasi penggunaan dana untuk penegakan aset digital SEC sampai aturan dan regulasi yang jelas diberlakukan. Emmer dikenal sebagai pendukung kuat untuk kejelasan peraturan dan inovasi dalam ruang cryptocurrency. Dan dia sebelumnya telah mensponsori ya beberapa rancangan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan melindungi konsumen di pasar aset digital. Seperti Undang-Undang Kejelasan Peraturan Blockchain, Undang-Undang Kejelasan Sekuritas, dan Undang-Undang Penghapusan, guys. Jadi memang menarik ya kalau kita mengikuti drama-drama yang berhubungan dengan SEC ini, guys. Selain berhubungan dengan Binance, Coinbase, BlackRock, dan sekarang dari anggota partai dari Amerika ini juga ada dramanya ya. Ini keren banget, guys, dan menarik untuk diikuti, guys. Nanti kita akan update lagi selanjutnya bagaimana ya. Jadi kita lanjut aja untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa CEO Binance ini mendesak penggunaan perangkat keras 2FA untuk semua platform kripto setelah peretasan akun X atau Twitter milik Vitalik Buterin kemarin, guys. Kita sudah informasikan ya tentang hal itu. Jadi CEO Binance tentang peretasan akun X atau Twitter milik Vitalik Buterin, komunitas kripto bereaksi, dan CEO Binance Changpeng Zhao telah mengingatkan semua orang untuk menggunakan perangkat keras 2FA. Jadi verifikasi
2 kali ya di semua platform kripto setelah akun media sosial milik salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin diretas dan digunakan untuk memposting tautan crypto scam yang mencuri dana dari orang-orang yang mengkliknya guys. Pengingat untuk menggunakan perangkat keras 2FA atau YubiKey untuk semua platform kripto. Tulis di eksekutif Binance di platform media sosial X pada hari Minggu kemarin guys. Cacat merinci ya dalam postingan X lainnya, di mana akun Twitter dari Vitalik diretas. Gunakan akal sehat saat membaca konten di media sosial, bahkan dari call besar. Keamanan akun Twitter tidak dirancang sebagai platform keuangan, dan ia membutuhkan lebih banyak fitur 2FA, yaitu ID login harus berbeda dengan nama pengguna atau email dan lain-lain guys. Bos Binance lebih lanjut juga berbagi ya, bahwa di masa lalu akun Twitter saya pernah dikunci beberapa kali karena peretas mencoba membobolnya secara paksa dan mencoba kata sandi yang berbeda berulang kali. Dan ini terjadi ya sebelum era Elon Musk di Twitter guys. YubiKey atau 2FA ini adalah fitur keamanan tambahan yang dapat diaktifkan oleh pengguna untuk melindungi akun Binance mereka. Fitur ini terutama dalam bentuk USB yang menghasilkan kata sandi sekali pakai atau OTP untuk akses akun yang aman dan persetujuan transaksi. Secara signifikan dapat mengurangi risiko akun diretas atau disusupi guys. Menanggapi pertanyaan dari X mengenai kecukupan mengandalkan Google Authenticator, Binance mengklarifikasi ya, dianjurkan untuk menggunakan beberapa lapisan keamanan jika memungkinkan guys. Jadi ya kombinasi Authenticator dan YubiKey akan sangat bagus. Banyak orang di X menduga bahwa Buterin adalah korban peretasan pertukaran SIM. CEO Zengo Wallet yaitu Aurel Ohayon menulis ya bahwa Vitalik kemungkinan besar ditukar SIM-nya dengan menggunakan SMS 2FA di Twitter, dan berarti akun-akunnya yang lain juga disusupi guys, mungkin Coinbase dan lain-lain. Analisis on-chain Yazan mengingatkan ya, tidak ada yang kebal terhadap peretasan pertukaran SIM. Bahkan Vitalik Buterin berhentilah menggunakan verifikasi SMS dan mulailah menggunakan aplikasi 2FA. Dan Anda akan membantu audiens Anda. Beberapa orang merasa sulit ya untuk percaya bahwa salah satu pendiri Ethereum menggunakan SMS 2FA, dan Adam Sokran memposting harus memanggang Twitter tentang hal ini karena tidak mungkin Vitalik menggunakan SMS 2FA ya dan mendapatkan pertukaran SIM. Pengguna X yaitu Crypto King berpendapat bagaimana mungkin Vitalik tidak memiliki 2FA plus 100 langkah keamanan lainnya. Bagaimana bisa orang dengan aset $250 juta di perangkat utama mereka masih mengklik tautan? Anda memiliki jutawan dan miliarder yang memiliki keterbatasan dalam bidang ini guys. Jadi memang agak aneh ya kalau menurut saya pribadi juga, bagaimana mungkin akun sebesar Vitalik Buterin ini bisa diretas guys, dan itu memang menimbulkan banyak pertanyaan juga ya bagi para pecinta kripto. Dan langkah-langkah yang diambil tentu saja kita apresiasi yang disarankan oleh Cacat ini guys, dengan membuat 2FA baru dengan yang disebut YubiKey. Ini keren banget guys, dan dengan adanya perangkat keras yang bisa dijadikan sebagai otorisasi, ini akan sangat sulit ya bagi para peretas untuk bisa membobol akun kita guys. Ini menarik, nanti kita akan update lagi. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bain Crypto ya, dimana di sini diinformasikan bahwa FTX menuduh Layer Zero mengeksploitasi kesulitan keuangan Alameda guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi dalam pengajuan pengadilan baru-baru ini, debitur FTX menyatakan bahwa protokol bridge dari Layer Zero mengeksploitasi situasi keuangan Alameda Research yang genting hanya beberapa jam sebelum hari kebangkrutannya guys. Dalam surat 10 November 2022 kepada para investornya, Layer Zero mengakui telah mengeksploitasi Alameda Ventures, kata pengajuan tersebut. Dalam pengajuan pengadilan FTX baru-baru ini menunjukkan bahwa Layer Zero berusaha mendapatkan keuntungan dari kesulitan keuangan perusahaan saudara FTX dengan memulai penarikan pinjaman untuk hutang jutaan dolar guys. Layer Zero berusaha memanfaatkan posisi keuangan Alameda Research yang tertekan dengan menuntut pembayaran segera atas pinjaman $45 juta ya kepada Alameda Research. Para debitur lebih lanjut menuduh bahwa Layer Zero sangat menyadari kesulitan keuangan entitas tersebut dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menengahi kesepakatan yang menguntungkan bagi perusahaan guys. Layer Zero diduga menegosiasikan penjualan cepat dengan Caroline Ellison sebagai CEO Alameda Research pada saat itu ya. Kemudian kesepakatan tersebut diduga melibatkan Alameda mentransfer seluruh saham ekuitasnya sebesar 4,92% di Layer Zero ke Layer Zero sebagai imbalan untuk memaafkan pinjaman $45 juta yang dimiliki oleh Alameda Research. Pengajuan tersebut menunjukkan ya bahwa Layer Zero pada akhirnya mendapatkan perjanjian yang jauh lebih menguntungkan.
cabang investasi FTX mentransfer jumlah yang jauh lebih besar ya melalui transaksi menit-menit terakhir dibandingkan dengan apa yang diberikan Layer Zero sebagai imbalannya. Mantan karyawan Alameda berbagi pengalamannya dengan orang dalam guys, yaitu si Aditya Bharadwaj sebagai mantan karyawan di Alameda Research baru-baru ini mengungkapkan pengalamannya bekerja di perusahaan investasi yang sekarang sudah tidak ada lagi itu, dan dia menantang persepsi publik yang ada bahwa FTX dan Alameda pernah memiliki otonomi perusahaan guys. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa di atas kertas Sam telah beralih menjalankan FTX secara penuh waktu, dalam praktiknya kedua perusahaan sangat terkait di mana kantor bersama, acara sosial dan pengaturan perumahan di antara kedua perusahaan adalah hal yang biasa. Namun ia mengungkapkan ya bahwa ia mengalami gaya hidup yang mewah mulai dari jet pribadi hingga bergaul dengan para selebriti dan tokoh politik. Pada saat yang sama, ia dilaporkan melihat adanya kelemahan besar di mana manajemen risiko yang ceroboh untuk sebuah perusahaan yang menangani modal miliaran dolar, kata Bharadwaj. Dari klaim ini ya akhirnya dibalas oleh Layer Zero seperti yang dilansir dari harian The Block, di mana bos dari Layer Zero ini menyerang balik guys dan mengklaim bahwa gugatan FTX ini dipenuhi dengan klaim yang tidak berdasar. Brian Pellegrino sebagai salah satu pendiri dari CEO Layer Zero Labs membalas FTX setelah mengajukan gugatan sebelumnya hari ini dalam upaya untuk mendapatkan kembali puluhan juta dolar dari kesepakatan yang dibuat antara kedua perusahaan. Mengenai gugatan FTX, seluruh gugatan dipenuhi dengan klaim yang tidak berdasar, kata Pellegrino dalam sebuah postingan hari ini di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter ya. Dan dia mengklaim bahwa Layer Zero Labs, sebuah protokol cross-chain, telah secara proaktif mencoba mengatasi masalah kepemilikan sahamnya dengan likuidator FTX selama hampir 1 tahun. Tetapi diabaikan guys. Melihat mereka menunggu selama ini untuk mengajukan gugatan yang dipenuhi dengan klaim yang tidak berdasar membuat saya yakin bahwa tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah tetapi hanya memperpanjang proses dengan harapan menerima lebih banyak biaya hukum, tambah Pellegrino. Perusahaan FTX yang dipimpin oleh CEO John Ray ketiga menggugat Layer Zero hari ini untuk mencoba membatalkan serangkaian kesepakatan yang dibuat dengan startup tersebut sebelum FTX runtuh. Gugatan tersebut berfokus pada kesepakatan yang memungkinkan Alameda Research sebagai perusahaan perdagangan yang terkait dengan FTX untuk menjual kembali 5% saham di Layer Zero senilai 150 juta dolar. Sebagai gantinya, Layer Zero menghapuskan pinjaman 45 juta dolar yang telah diberikan kepada Alameda. Gugatan tersebut menuduh bahwa karena FTX sudah bangkrut pada saat itu, kesepakatan tersebut merupakan penipuan dan harus dibatalkan. Yang dipertanyakan juga ya adalah penjualan kembali token STG Layer Zero kembali ke startup Alameda dan penarikan dari FTX yang dilakukan dalam 90 hari sebelum bursa mengajukan kebangkrutan oleh mantan kepala operasi Layer Zero, Ari Litan. Gugatan tersebut mengklaim bahwa kedua perusahaan menikmati hubungan dekat dan bahwa staf Layer Zero, keluarga dan anjing mereka berada di satu titik selama beberapa bulan yang diselenggarakan oleh FTX di Bahama. Fakta bahwa ada semacam klaim seputar informasi preferensial seputar penarikan dana dengan mudah terbukti salah. Pertama, saya secara pribadi menyetor jutaan dolar pada bulan menjelang kebangkrutan, termasuk 1 juta dolar pada tanggal 7 November, kata Pellegrino dalam pernyataannya di X. Lebih lanjut dia menambahkan, selain itu, bahkan hanya dengan melihat sebagian besar penarikan dana, menunjukkan bahwa mereka digunakan untuk bisnis yang sederhana, terutama untuk menyeimbangkan kembali permintaan gas antara mata uang Layer 1 untuk relayer dengan cara yang paling efisien. Bukan dalam semacam kepanikan untuk menghapus aset berdasarkan informasi asimetris. Selanjutnya, sama sekali kami tidak tahu apakah FTX bangkrut pada saat itu. Di bawah Ray ketiga, FTX telah mengajukan sejumlah tuntutan hukum dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk mendapatkan kembali uang tunai yang diklaimnya dihambur-hamburkan secara sembrono oleh para eksekutif di operator bursa di bawah mantan CEO Sam Bankman-Fried. Pada bulan Juli, perusahaan tersebut mengajukan gugatan untuk mencoba mendapatkan kembali lebih dari 320 juta dolar ya yang dihabiskan untuk akuisisi digital aset AG, sebuah perusahaan rintisan Swiss yang kemudian menjadi FTX Eropa guys. Jadi ternyata masih berlanjut ya drama-drama dari FTX ini guys, dan meskipun sudah tidak terlalu berefek ya, tapi cukup menarik juga guys kalau kita mengikuti perkembangannya, apalagi dengan para korban-korbannya ya yang sudah berjatuhan guys pada saat FTX runtuh. Dan kita sebagai retail ya harus bisa mengambil hikmahnya dari kejadian runtuhnya FTX kemarin guys, dan kita harus lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di suatu entity karena apapun bisa terjadi, dan kita harus lebih
dalam lagi guys dalam mempelajari ataupun berinvestasi di suatu platform ataupun di suatu entitas. Oke, kita akan update lagi nanti jika ada informasi yang menarik tentang hal ini. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari The Block, dimana di sini diinformasikan ya bahwa Animoca Brands mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar ya untuk memperluas proyek identitas Web3 yang disebut Mocaverse. Ini menarik juga ya. Animoca Brands sebagai investor Web3 yang berbasis di Hong Kong yang berfokus pada game dan juga metaverse mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar melalui penerbitan saham biasa baru untuk Mocaverse, sebuah proyek yang membangun perangkat asli Web3 untuk produk game dan hiburan guys. Animoca mengatakan hari ini dalam sebuah pernyataan bahwa mereka membayangkan Mocaverse sebagai identitas dan sistem poin untuk game, budaya, dan hiburan Web3. Putaran perdanaan ini dipimpin oleh CMCC Global dengan partisipasi dari para investor termasuk Kingsway Capital, Liberty City Ventures, dan GameFi Ventures. Beberapa tokoh bisnis seperti Alexander Larsen, salah satu pendiri dari Sky Mavis, kemudian ada Gabby Dizon sebagai pendiri Yield Guild Games, juga turut berkontribusi dalam putaran pendanaan tersebut guys. Sebagai bagian dari peningkatan dana, Animoca telah memberikan kepada para investor jaminan token utilitas yang dapat dilampirkan secara gratis dengan basis 1:1 dengan dolar menurut pernyataan tersebut. Animoca mengatakan bahwa mereka berencana untuk menggunakan modal baru untuk meningkatkan proyek Mocaverse ini guys, yang diharapkan akan segera meluncurkan Moca ID yang merupakan koleksi NFT yang tidak dapat dipindah tangankan yang dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat identitas on-chain dan berpartisipasi dalam ekosistem Mocaverse. Pemegang Moca ID akan mendapatkan akses eksklusif ke pengalaman ekosistem Mocaverse dan akan memiliki kesempatan unik untuk mendapatkan poin loyalitas melalui keterlibatan aktif, kata perusahaan tersebut. Yat Siu, sebagai salah satu pendiri dan ketua eksekutif Animoca Brand yang juga berpartisipasi dalam putaran ini, mengatakan ya, evolusi internet yang sedang berlangsung melibatkan pergeseran dari struktur kekuasaan hierarkis ke struktur otonom. Dan pendekatan berbasis DAO dari Mocaverse memastikan bahwa komunitasnya akan difokuskan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi di ekosistem Animoca Brands yang lebih luas. Selain memberdayakan pengguna untuk berpartisipasi dalam komunitas yang dinamis yang menghasilkan peluang ekonomi baru, Mocaverse juga akan berfungsi sebagai identitas digital, reputasi, dan sistem loyalitas untuk organisasi terdesentralisasi lainnya. Tambah Siu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sedang mencari proyek baru yang potensial, mungkin Mocaverse ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik, kalian pantau aja perkembangan dari proyek Mocaverse ini guys. Oke? Kita lanjut ke informasi terakhir, kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa peningkatan untuk blockchain Avalanche yang disebut Hyper SDK Avalanche ini mencapai 143.000 transaksi per detik guys di testnetnya. Nah, ini keren banget ya. Jadi Avalabs sedang menguji kerangka kerja throughput tinggi yang akan memungkinkan pengembang membangun mesin virtual mereka sendiri guys. Jaringan blockchain smart contract layer 1 yaitu Avalanche Testnet dilaporkan telah mencapai lebih dari 140.000 transaksi per detik selama pengujian peningkatan blockchain Hyper SDK. Avalanche saat ini sedang menguji kerangka kerja ya untuk membangun mesin virtual atau VM berkinerja tinggi dari awal di jaringan. Menurut Avalabs, Hyper SDK disusun sedemikian rupa sehingga pengembang dapat menyambungkan ke lingkungan eksekusi secepat kilat tanpa menulis kode dalam jumlah besar dari awal. Hal ini memungkinkan penyederhanaan dan percepatan pengembangan VM khusus sehingga memudahkan pengembang untuk meluncurkan blockchain yang dioptimalkan. Dan Hyper SDK ini mencapai 143.322 transaksi per detiknya ya dalam lingkungan pengujian yang terkendali menurut tangkapan layar yang dibagikan di GitHub. Kalian bisa cek sendiri di gambarnya di sini ya. Sebagai perbandingan, Avalanche mengklaim saat ini memproses hingga 4.500 transaksi per detik, di mana Solana mengklaim antara 2.000 dan 3.000 transaksi per detik, dan Ethereum hanya 15-20 saja, menurut data dari CoinCodex. Berbicara kepada Andrew Fenton dari Cointelegraph di Korea Blockchain Week 2023, kepala produk di Avalabs, yaitu Nick Musalem, dia mengharapkan throughput dunia nyata pada akhirnya akan menyelesaikan sekitar 50.000 transaksi per detik. Mereka telah mencatatnya di 141.000, tapi itu dalam lingkungan yang sangat terkendali. Jadi saya pikir jika Anda memotongnya menjadi 2, itu masih akan sangat murah dan mungkin akan lebih dari itu guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira terobosan yang dilakukan oleh Avalanche ini bisa dilakukan di mainnetnya guys, dan
Ini akan keren banget dan tentu saja ini akan membuat persaingan di layar 1 semakin ketat guys, dengan adanya throughput yang tinggi dari Avalanche ini, dan bisa menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para pengembang ataupun developer untuk menghubungkan teknologi mereka dengan jaringan blockchain Avalanche ini guys. Ini keren banget ya. Kita akan update lagi dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.